Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Caripka Fortuna. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling lanjutan. Ada 5 jenis. Yang pertama itu layanan bimbingan kelompok, yang kedua layanan konseling kelompok, yang ketiga layanan konsultasi, yang keempat layanan mediasi, dan yang kelima layanan advokasi. Yang pertama akan kita bahas tentang layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama guru pembimbing, atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan atau topik tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari, dan atau untuk perkembangan dirinya dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau tindakan tertentu. Tujuan layanan bimbingan kelompok adalah agar peserta didik dapat memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Yang kedua, layanan konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Tujuan layanan konseling kelompok adalah untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok, dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Yang ketiga, layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Konseling atau psikoterapi sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. Yang keempat, layanan mediasi. Layanan mediasi yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediator. Tujuan dari layanan mediasi ialah agar tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien atau pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan. Selain itu, agar terjadi perubahan atas kondisi awal yang negatif menjadi kondisi baru dalam hubungan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kelima, layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan yang membantu agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan individual yang bersangkutan kembali diperoleh setelah hak-hak tersebut selama ini dirampas, dihalangi, dan dibatasi. Tujuan layanan advokasi secara umum yaitu mengentaskan klien dari suasana yang buruk di dirinya, sedangkan tujuan secara khusus yaitu membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu. Baik, itulah materi tentang jenis-jenis bimbingan dan konseling lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.